Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, Anda baru saja mendapatkan apa yang Anda impikan. Pekerjaan baru, awal yang bersih. Namun, di balik keberuntungan itu, tersembunyi sebuah ujian yang akan merobek segalanya. Sebuah perusahaan kosmetik yang gemerlap, seorang direktur wanita yang kuat, dan kemudian, sebuah perasaan yang tak seharusnya ada. Apa yang akan Anda pilih ketika cinta mengancam untuk menghancurkan karir yang baru saja Anda bangun? Namun sebelum kita mulai ke cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Adi menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya perlahan. Pagi ini terasa berbeda, penuh harapan baru yang sudah lama tidak ia rasakan. Setelah berbulan-bulan melamar pekerjaan tanpa hasil yang memuaskan, panggilan dari PT Dia Bercantik bagai secercah cahaya di ujung terowongan. Ia masih ingat betul bagaimana rasanya kegelisahan saat menjadi pengangguran, beban pikiran yang terus menghimpit, dan tatapan penuh tanya dari keluarga. Kini, semua itu akan segera berlalu. Ia merapikan kemejanya sekali lagi, memastikan tidak ada kerutan yang mengganggu. Hari ini adalah hari pertamanya sebagai staf pemasaran junior di PT Dia Bercantik, sebuah perusahaan kosmetik yang namanya mulai dikenal luas di pasaran. Perusahaan ini memang bukan raksasa di industrinya, namun reputasinya terus menanjak, terutama berkat kepemimpinan yang kuat dari pemilik sekaligus direktur pemasarannya, Bu Farida. Langkah kaki Adi mantap memasuki lobi kantor yang modern dan berbau harum. Aroma bunga dan sentuhan feminin terasa dominan, sesuai dengan identitas produk yang mereka jual. Ia disambut ramah oleh resepsionis, yang kemudian mengarahkannya ke ruangan Bu Farida. Jantung Adi berdegup sedikit lebih cepat. Bukan karena takut, melainkan karena rasa hormat dan sedikit kekaguman. Bu Farida. Nama itu sudah sering ia dengar bahkan sebelum wawancara. Seorang janda muda yang tangguh, begitu orang-orang menggambarkan beliau. Ceritanya cukup melegenda di kalangan industri. Setelah suaminya meninggal dunia dan meninggalkan warisan perusahaan yang tidak terlalu besar, Bu Farida tidak menyerah. Dengan kegigihan dan visi yang tajam, ia membangun kembali PT Dia Bercantik dari nol, menjadikannya sebuah entitas yang patut diperhitungkan. Integritas dan ketegasannya dalam berbisnis telah menjadi rahasia umum, sekaligus sumber inspirasi bagi banyak orang. Adi mengetuk pintu ruangan Bu Farida yang setengah terbuka. "Permisi, Bu Farida," katanya pelan. Dari dalam, Bu Farida mendongak dari tumpukan dokumen. Wajahnya yang cantik memancarkan aura percaya diri dan kewibawaan. Rambutnya disanggul rapi, menyisakan beberapa helai anak rambut yang membingkai wajahnya. Ia mengenakan blus kerja berwarna netral yang elegan. Usianya mungkin baru awal 40-an, namun pengalamannya tampak jauh lebih matang. "Oh, Adi. Silakan masuk," sambutnya dengan suara yang tegas namun ramah. Ia gestur ke kursi di depan mejanya. "Selamat datang di Dia Bercantik. Bagaimana perjalananmu kemari?" Adi duduk tegak. "Terima kasih, Bu. Tidak ada kendala, lancar." Bu Farida tersenyum tipis. "Bagus. Saya harap kamu nyaman di sini." Ia lalu menggeser beberapa lembar dokumen di mejanya. "Saya sudah membaca berkas-berkasmu lagi. Saya yakin kamu punya potensi. Di sini, kita bekerja keras, tapi juga saling mendukung. Saya tidak suka orang yang malas, tapi saya sangat menghargai ide dan inisiatif.
Adi mengangguk, mencerna setiap kata. Siap, Bu. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Bagus, Bu Farida mengulang. Pemasaran adalah tulang punggung perusahaan ini. Kamu akan banyak belajar, dan saya berharap kamu bisa memberi kontribusi yang signifikan. Ia menjelaskan secara singkat tentang struktur tim pemasaran, tugas-tugas awal Adi, dan ekspektasi yang ia miliki. Setiap kalimatnya lugas, jelas, dan tanpa basa-basi. Bagi Adi, mendengarkan Bu Farida bicara adalah seperti mendengarkan seorang panglima perang yang sedang menyusun strategi. Ada ketegasan yang memancarkan keyakinan, tetapi juga ada kebijaksanaan yang tersembunyi. Ia merasakan gelombang motivasi yang besar. Ini adalah kesempatan emas, pikirnya. Kesempatan untuk belajar dari yang terbaik, dan kesempatan untuk membuktikan dirinya setelah sekian lama terpuruk. Pertemuan singkat itu diakhiri dengan Bu Farida mengantar Adi ke meja kerjanya dan memperkenalkan Adi pada beberapa rekan tim. Lingkungan kerja terasa dinamis, penuh energi muda. Adi merasa beruntung. Ia tidak hanya mendapatkan pekerjaan, tapi juga merasa mendapatkan mentor yang tepat. Ia bersumpah dalam hati untuk bekerja sekeras mungkin, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk menunjukkan apresiasinya kepada Bu Farida yang telah memberinya kesempatan ini. Masa depan tampak cerah, dan Adi siap menghadapi tantangan apapun yang datang. Ia merasa optimis, sebuah perasaan yang sudah lama sekali hilang dari dirinya. Hari-hari pertama Adi di PT Dia Bercantik adalah pusaran aktivitas dan pembelajaran. Lingkungan kerja yang dinamis mendorongnya untuk terus bergerak, menyerap setiap informasi baru seperti spons. Ia rajin bertanya, proaktif dalam setiap tugas, dan tidak pernah menolak kesempatan untuk belajar hal baru. Semangatnya yang membara, dipadukan dengan kemampuannya beradaptasi dengan cepat, membuatnya segera menonjol di antara staf pemasaran junior lainnya. Ia sering menghabiskan waktu lebih lama di kantor, memastikan semua pekerjaannya tuntas dan memahami seluk-beluk industri kosmetik yang sebelumnya asing baginya. Bu Farida, dengan mata tajamnya sebagai pemimpin, tentu saja menyadari dedikasi Adi. Ia sering melihat Adi masih sibuk di mejanya saat karyawan lain mulai pulang, atau menemukan laporan dan ide-ide cemerlang dari Adi yang melampaui ekspektasinya. Adi, bisa ikut saya sebentar? Suatu sore, Bu Farida memanggilnya ke ruangan. Adi masuk dengan sedikit gugup, seperti saat pertemuan pertama. Namun, kali ini ada rasa bangga yang menyelimuti. Bu Farida tersenyum hangat. Kerjamu bagus, Adi. Saya perhatikan kamu cepat sekali beradaptasi. Laporan analisis pasar yang kamu buat kemarin sangat detail dan perspektifmu segar. Pujian itu membuat Adi merasa lega dan termotivasi. Terima kasih, Bu. Saya hanya berusaha memberikan yang terbaik. Itu sudah terlihat, Bu Farida mengangguk. Saya punya proyek baru yang cukup menantang. Saya ingin kamu ikut terlibat lebih dalam. Ini kesempatan bagus untukmu belajar langsung strategi yang kita terapkan. Sejak itu, interaksi Adi dengan Bu Farida menjadi semakin intens. Ia sering dipanggil ke ruangan direktur untuk membahas perkembangan proyek, menyusun materi presentasi, atau sekadar memberikan masukan. Bu Farida, yang biasanya menjaga jarak profesional dengan karyawan, perlahan menunjukkan sisi lain dirinya kepada Adi. Suatu kali, setelah diskusi panjang tentang peluncuran produk baru yang cukup memakan waktu hingga larut malam, Bu Farida mendesah pelan. Kadang, saya merasa semua tanggung jawab ini terlalu besar, Adi. Adi menatapnya, terkejut dengan pengakuan jujur itu. Tapi, Bu Farida selalu terlihat kuat dan percaya diri.
Bu Farida tersenyum getir. Itu yang harus saya tunjukkan. Seorang pemimpin tidak boleh terlihat lemah, kan? Tapi di balik semua ini, saya hanyalah seorang wanita biasa. Seorang ibu yang harus membesarkan anak sendirian, dan seorang pemimpin yang setiap keputusannya bisa menentukan nasib banyak orang. Rasanya sepi sekali. Kata sepi itu bergaung di telinga Adi. Ia melihat kerentanan di balik tatapan mata Bu Farida yang biasanya tegas. Ada beban yang begitu besar dipikul oleh wanita itu. Adi, dengan naluri empatinya, merasa ingin menawarkan dukungan. Saya bisa membayangkan betapa beratnya, Bu, kata Adi, suaranya melembut. Tapi, Ibu sudah membuktikan bahwa Ibu lebih dari mampu. PT Dia Bercantik ini adalah buktinya. Bu Farida menatap Adi, tatapannya sedikit sendu. Terima kasih, Adi. Kadang, saya hanya butuh seseorang untuk bicara, seseorang yang bisa mengerti. Kamu pendengar yang baik. Sejak percakapan itu, Bu Farida sesekali mulai berbagi kisah personalnya. Bukan hanya tentang pekerjaan, tapi juga tentang tantangan sebagai ibu tunggal, tentang kesepian yang sering menghampiri di malam hari setelah seharian sibuk, atau tentang perjuangannya membangun perusahaan ini dari titik terendah. Adi mendengarkan dengan saksama, hatinya terketuk. Kekagumannya pada Bu Farida perlahan berubah, bercampur dengan rasa simpati dan pengertian yang mendalam. Ia mulai melihat Bu Farida bukan hanya sebagai bos, tapi sebagai seorang wanita yang tangguh namun juga rapuh, yang membutuhkan sedikit kehangatan dan pemahaman. Kedekatan profesional mereka kini bergeser, memasuki ranah yang lebih personal, lebih manusiawi, tanpa mereka sadari batasan-batasan mulai menipis. Kedekatan Adi dengan Bu Farida memang semakin terasa berbeda. Batasan antara atasan dan bawahan perlahan memudar, berganti dengan kenyamanan yang tumbuh di antara mereka. Diskusi pekerjaan seringkali berakhir dengan obrolan ringan tentang kehidupan, impian, atau bahkan sekadar lelucon kecil yang membuat suasana kerja lebih hangat. Suatu siang, saat makan siang di kantin kantor, Bu Farida mendapati Adi duduk sendirian di meja pojok. Ia pun menghampiri. "Boleh saya bergabung, Adi?" tanyanya, tersenyum. Adi terkejut, namun segera mempersilakan. "Tentu saja, Bu." Selama makan, mereka tidak membahas pekerjaan. Bu Farida justru bercerita tentang putranya yang sedang dalam masa pertumbuhan remaja, penuh dengan energi dan ide-ide aneh. Adi mendengarkan dengan tulus, sesekali memberikan tanggapan yang membuat Bu Farida tertawa lepas. Senyum di wajah Bu Farida saat itu begitu tulus, jauh dari citra tegas direktur yang selalu ia tunjukkan di hadapan umum. Adi menyadari, ia semakin melihat Bu Farida sebagai seorang wanita, bukan hanya atasannya. Waktu berlalu. Kedekatan itu semakin mendalam, menjadi semacam rutinitas yang tidak terucap. Mereka berdua seringkali menjadi yang terakhir meninggalkan kantor, menyelesaikan pekerjaan atau hanya sekadar berbincang di ruangan Bu Farida. Sampai pada suatu sore, langit di luar tiba-tiba berubah gelap. Angin kencang berembus, disusul oleh gemuruh petir dan hujan deras yang mengguyur ibu kota. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 7 malam, dan sebagian besar karyawan sudah pulang. Hanya Adi dan Bu Farida yang masih berada di kantor, menyelesaikan laporan mendesak. "Sepertinya hujan akan berlangsung lama, Adi," kata Bu Farida, menatap keluar jendela ruangan kerjanya. Suaranya terdengar sedikit lelah. Adi melirik arlojinya. "Iya, Bu. Saya akan tunggu agak reda mungkin. Susah mencari taksi di jam begini dan hujan seperti ini." Bu Farida menoleh ke arah Adi.
Kenapa tidak sekalian saya antar pulang? Kebetulan rute kita tidak terlalu jauh berbeda. Adi sedikit ragu. Tidak usah, Bu. Nanti merepotkan. Tidak merepotkan sama sekali, Bu Farida bersikeras. Lagi pula, saya tidak ingin kamu kehujanan. Naiklah, sekalian saja. Melihat ketulusan di mata Bu Farida, Adi akhirnya menerima tawaran itu. Mereka pun bergegas keluar, berlari kecil menerobos rintik hujan yang masih belum mereda menuju tempat parkir. Di dalam mobil Bu Farida, suasana terasa berbeda. Suara rintik hujan yang menampar kaca mobil menciptakan keheningan yang intim, hanya sesekali dipecahkan oleh suara radio yang memutar lagu balada. Awalnya, mereka berbincang ringan tentang pekerjaan yang baru saja mereka selesaikan. Namun, percakapan itu perlahan mengarah ke hal-hal pribadi lagi. Bu Farida mulai bercerita tentang bagaimana ia kadang merasa kesepian di rumah yang besar setelah seharian menghadapi hiruk-pikuk kantor. "Kamu tahu, Adi," ucap Bu Farida pelan, tatapannya lurus ke jalanan basah di depan. Suaranya sedikit bergetar. "Saya tidak pernah menyangka akan ada orang yang bisa membuat saya merasa tidak sendirian lagi setelah kepergian suami saya." Adi menatap Bu Farida, jantungnya berdebar kencang. Ia merasakan ada sesuatu yang hendak diungkapkan wanita itu. Bu Farida menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh ke arah Adi. Matanya memancarkan kerentanan yang belum pernah Adi lihat sebelumnya. "Mungkin ini kedengaran gila, Adi. Atau tidak profesional." Adi terdiam, pikirannya berpacu. "Saya merasakan sesuatu yang istimewa padamu. Mencari kata-kata yang tepat, yang sudah lama lidahnya terasa keluh. Pengakuan itu begitu menyejukkan, hujan yang begitu jujur, hingga ia merasa seluruh dinding pertahanan yang ia bangun pengakuan yang begitu jujur dan tak terduga itu berdesir, merasakan campuran antara kebahagiaan yang samar, sekaligus bayangan keraguan dan rasa keberanian yang bercampur aduk. Bu Farida melanjutkan, suaranya melihat bayangan serupa, sebuah harapan yang rapuh bercampur dengan kekhawatiran. "Saya tahu, Bu Farida memalingkan pandangannya kembali ke jalan. Kita menghela perbedaan panjang, perbedaan status, perbedaan segalanya." Ucapnya pelan, suaranya kini sedikit menegang. "Kamu staf saya. Mungkin saya terlalu jujur. Entah bagaimana, saya tidak bermaksud membuatmu tidak nyaman. Ada getaran penyesalan dalam kata-katanya. Seorang wanita lagi, ia baru menyadari betapa besar dampak dari pengakuannya. Pengakuan itu Adi menggenggam tangannya sendiri, ada rasa kaget menenangkan detak jantungnya. Kehangatan yang menjalar di hatinya. "Bu, ia tidak menyangka sama sekali Bu Farida," balas wanita tangguh suaranya sendiri agak serak, menyimpan perasaan yang sama dengannya. "Saya hanya kaget. Selama ini, saya tidak menyangka menepis perasaannya sendiri. Ia tidak bisa melanjutkan kalimatnya sebagai kekaguman, tidak tahu semata. Harus berkata apa lagi. Namun kini, bagaimana mungkin ia menjelaskan gejolak dalam hatinya? Semua perasaan itu tiba-tiba bagaimana mungkin ia membalas pengakuan yang begitu berani dari atasannya? Bingung harus berkata apa? Kembali menyelimuti di dalam hatinya. Kali ini terasa lebih berat, mulai tumbuh, namun juga penuh dengan makna yang kuat dari sekadar rasa hormat atau aroma simpati. Hujan dan AC mobil mengisi ruang, sementara di luar, rintik hujan masih setia menabuh. Ketika mobil Bu Farida akhirnya berhenti di depan rumah kontrakan Adi, suasana canggung menyelimuti perpisahan mereka. "Terima kasih tumpangannya, Bu," ucap Adi, berusaha terdengar seprofesional mungkin, meskipun suaranya masih sedikit bergetar. Bu Farida mengangguk, senyum tipis tersungging di bibirnya. "Hati-hati, Adi." Ia memandang Adi dengan tatapan yang lebih dalam dari biasanya, seolah ada pesan rahasia yang ia sampaikan melalui matanya. Adi membalas tatapan itu sejenak, lalu bergegas keluar dari mobil, masuk ke dalam rumah dengan perasaan yang campur aduk. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah di antara Adi dan Bu Farida. Mereka berusaha keras untuk kembali bersikap profesional di kantor,
Namun percikan perasaan yang telah terungkap itu tidak bisa lagi disembunyikan sepenuhnya. Pertemuan kerja mereka terasa lebih intens, tatapan mata mereka seringkali bertemu lebih lama dari seharusnya, dan ada senyum tipis yang tersungging di bibir Bu Farida setiap kali Adi menyelesaikan tugas dengan baik. Awalnya, perubahan ini tidak terlalu kentara. Namun, seiring waktu, beberapa rekan kerja mulai menyadari adanya kedekatan yang tidak biasa. Bisikan-bisikan mulai terdengar di meja pantry, di lorong-lorong kantor, dan di ruang makan siang. "Lihat deh, Bu Farida sering banget minta Adi ke ruangannya," kata seseorang, melirik ke arah pintu ruang direktur. "Bahas kerjaan atau hal lain, ya?" sahut yang lain dengan nada menyelidik. Gosip itu seperti api dalam sekam, perlahan namun pasti membakar. Topik tentang hubungan spesial antara direktur muda dan staf juniornya menjadi santapan sehari-hari. Beberapa orang menganggapnya sebagai bentuk pilih kasih, yang lain menggosipkannya sebagai hubungan romantis yang tidak etis. Para staf senior, yang biasanya hanya berfokus pada pekerjaan, pun tidak luput dari gelombang rumor ini. Mereka mulai khawatir ini akan memengaruhi suasana kerja dan produktivitas tim. Gosip itu terus menyebar, meluas dari departemen pemasaran ke departemen lain, hingga akhirnya sampai ke telinga salah satu anggota Dewan Direksi, Bapak Hardiman. Beliau adalah sosok senior yang sangat menjunjung tinggi etika perusahaan dan profesionalisme. Setelah mendengar beberapa laporan tidak resmi dan menyaksikan sendiri beberapa interaksi yang dianggapnya terlalu dekat, Bapak Hardiman memutuskan untuk bertindak. Suatu siang, Bu Farida menerima panggilan mendadak dari sekretaris Dewan Direksi. Ia diminta untuk hadir dalam rapat darurat sore itu juga. Raut wajah Bu Farida yang biasanya tenang, sedikit berubah. Ia tahu, pasti ada sesuatu yang serius. Dalam ruang rapat yang dingin dan formal, Bu Farida duduk di hadapan beberapa anggota Dewan Direksi, termasuk Bapak Hardiman yang tampak serius. Udara terasa berat, penuh dengan ekspektasi dan tudingan tak terucap. "Bu Farida," Bapak Hardiman memulai, suaranya tegas namun datar. "Kami memanggil Anda hari ini karena ada beberapa hal yang perlu kami diskusikan terkait dengan etika profesionalisme di perusahaan kita." Bu Farida mendengarkan dengan tenang, meskipun jantungnya berdegup kencang. Ia sudah menduga arah pembicaraan ini. "Kami menerima laporan," lanjut Bapak Hardiman, "mengenai kedekatan Anda dengan salah satu staf junior, Saudara Adi, di Departemen Pemasaran. Tentu saja, kami sangat menghargai bimbingan yang Anda berikan kepada staf. Namun, ada kekhawatiran bahwa kedekatan ini sudah melampaui batas profesionalisme yang seharusnya dan mulai menimbulkan desas-desus yang tidak sehat di kalangan karyawan." Anggota Dewan Direksi lainnya mengangguk setuju. Pandangan mereka tertuju pada Bu Farida, menuntut penjelasan. "Kami tidak ingin reputasi perusahaan tercoreng, apalagi jika ini menimbulkan kesan bahwa ada praktik nepotisme atau pilih kasih dalam promosi jabatan," tambah anggota direksi lain, Ibu Ratna, dengan nada yang lebih lembut namun tetap serius. "Perusahaan kita dibangun di atas integritas dan meritokrasi, Bu Farida." Bu Farida menarik napas dalam-dalam. Ia tahu ia berada dalam posisi yang sulit. Membantah akan terdengar seperti pembelaan diri yang sia-sia, mengakui akan memperburuk situasi. Ia hanya bisa menunduk sejenak, merasakan beratnya pandangan mereka. Pengakuan perasaannya malam itu kini berbuah konsekuensi yang nyata, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi nama baik perusahaan yang ia bangun dengan susah payah. Ia harus membuat keputusan demi melindungi semua yang ia hargai, termasuk Adi.